Assalamualaikum sedulurku semua. Apa kabar malam ini? Semoga hati kalian tetap hangat dan langkah kalian tetap kuat, meski dunia kadang terasa riuh. Terima kasih sudah kembali hadir di ruang kecil ini. Bagi kalian yang sudah sering duduk bersama di channel ini, kalian bukan lagi sekadar penonton. Kalian sudah seperti keluarga yang tumbuh bareng, belajar bareng, dan sama-sama menata hidup dengan lebih eling lan waspodo. Di sini kita tidak sekadar membahas hitungan hari atau weton. Kita belajar membaca tanda, memahami pola hidup, dan menenangkan diri lewat ilmu titen yang sudah diamati turun-temurun. Pelan, dalam, dan tetap membumi. Sedulur, seperti yang kita bahas sebelumnya, hidup bagi seorang kliwon bukanlah sebuah garis lurus. Hidup Anda adalah sebuah siklus yang mirip dengan perputaran musim di atas tanah yang Anda pijak. Dalam ilmu titen dan perhitungan Palsrigati, perjalanan hidup Anda tidak diukur dari seberapa cepat Anda sampai di tujuan, melainkan dari seberapa kuat akar batin Anda menembus kedalaman bumi. Leluhur kita telah lama mengamati bahwa setiap orang kliwon membawa cetak biru atau garis waktu yang unik. Ada masa di mana Anda harus menjadi debu yang terinjak, masa di mana Anda menjadi batu karang yang kokoh, hingga akhirnya tiba masa di mana Anda menjadi gunung yang menaungi sekitarnya. Memahami fase-fase hidup ini bukan untuk mendahului takdir, melainkan agar Anda memiliki kesadaran, agar saat berada di bawah, Anda tidak putus asa, dan saat Anda mulai menanjak, Anda tidak menjadi jemawa. Sebab, kebangkitan seorang kliwon tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ia adalah buah dari kematangan spiritual yang telah ditempa oleh waktu. Mari kita bedah 4 babak besar dalam kehidupan sedulur kliwon, agar Anda bisa melihat di titik mana Anda berdiri saat ini dan seberapa dekat Anda dengan gerbang kejayaan yang telah dijanjikan oleh alam. Mari kita masuk ke babak pertama, sebuah masa yang seringkali menjadi memori paling emosional bagi sedulur kliwon, fase kanak-kanak dan remaja, atau yang para leluhur sebut sebagai masa tempaan batin. Sedulur, saya sangat memahami jika masa kecil Anda tidaklah sesederhana kelihatannya. Di saat teman-teman sebaya Anda mungkin asyik bermain tanpa beban, Anda, sebagai pemilik energi kliwon, seringkali sudah memikul sesuatu yang sulit dijelaskan di pundak kecil Anda. Sejak usia dini, wadah spiritual Anda sudah dirancang lebih luas dari anak-anak lainnya. Namun, wadah yang luas itu awalnya kosong dan terasa sunyi, membuat Anda sering merasa menjadi orang asing, bahkan di tengah keramaian keluarga sendiri. Mungkin Anda masih ingat momen di mana Anda merasa memiliki pemikiran yang jauh melampaui usia Anda. Anda sering memperhatikan hal-hal kecil yang luput dari mata orang dewasa, atau merasakan kesedihan orang lain seolah itu adalah beban Anda sendiri. Dalam fase ini, elemen tanah dalam diri Anda sedang diuji kekuatannya. Anda ibarat tanah yang harus menerima hujan deras, terik matahari, hingga injakan kaki, hanya untuk memastikan bahwa Anda cukup padat dan kuat untuk menopang bangunan besar di masa depan. Tak jarang, anak-anak kliwon dianggap sebagai sosok yang pendiam, pemalu, atau justru terlalu sensitif. Namun, kenyataannya bukan itu. Anda hanya sedang sibuk mengolah suara-suara, intuisi yang mulai tumbuh di batin Anda. Anda sedang belajar cara menetralkan energi negatif di sekitar Anda, karena sebagai poros, secara tidak sadar Anda adalah penyerap emosi lingkungan. Masa remaja Anda mungkin penuh dengan pertanyaan tentang siapa aku dan mengapa aku merasa berbeda. Sebuah kegelisahan batin yang sebenarnya adalah proses aktivasi cakra mahkota Anda secara perlahan. Fase ini memang terasa berat karena Anda dipaksa dewasa oleh keadaan sebelum waktunya. Namun, percayalah sedulur, setiap tetes air mata dan rasa kesepian di masa muda itu adalah cara semesta membentuk mental baja Anda. Tanpa tempaan batin yang keras di awal, Anda tidak akan memiliki kebijaksanaan yang dalam di masa tua. Anda sedang disiapkan menjadi pohon besar, dan pohon yang tinggi selalu berawal dari akar yang harus berjuang menembus kerasnya tanah dalam kegelapan. Pernahkah Anda menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kejadian-kejadian sulit di masa kecil itulah yang sebenarnya membentuk insting kuat Anda hari ini? Sedulur, sebelum kita melangkah lebih jauh ke babak dewasa, mari kita sejenak merenungkan transisi besar yang terjadi dalam hidup Anda.
Ibarat sebuah besi yang baru saja diangkat dari bara api penyucian di masa muda, Anda kini memasuki tahap di mana besi itu mulai ditempa menjadi sebilah keris yang berwibawa. Transisi dari masa remaja ke dewasa awal bagi seorang Kliwon bukanlah sekadar perpindahan angka usia, melainkan sebuah perpindahan tanggung jawab dari mengelola diri sendiri menjadi mengelola peran di mata dunia. Ada sebuah tarikan energi yang kuat saat Anda meninggalkan masa-masa pencarian jati diri yang penuh kesunyian, menuju hiruk-pikuk dunia yang menuntut pembuktian. Jika dulu di masa remaja Anda hanya sibuk dengan pertanyaan batin, kini, di masa pendewasaan, alam semesta mulai memberikan jawaban-jawaban itu dalam bentuk ujian nyata di lapangan kehidupan. Anda mulai menyadari bahwa sensitivitas yang dulu terasa membebani, perlahan-lahan berubah menjadi insting yang tajam untuk membaca peluang dan watak orang lain. Namun, transisi ini tidak selalu mulus. Sedulur mungkin merasa ada kegamangan saat harus melepaskan kenyamanan, dunia batin, Anda untuk terjun ke dalam persaingan duniawi, yang terkadang keras dan tidak mengenal belas kasihan. Namun, itulah garis takdir Anda sebagai pemegang elemen tanah. Anda harus siap dipijak agar bisa memberikan pijakan bagi yang lain. Mari kita lihat bagaimana transisi ini membawa Anda ke dalam pusaran masa ujian karakter. Sebuah babak di mana harisma Anda tidak lagi hanya tersimpan di dalam hati, tapi mulai diuji oleh badai kenyataan hidup. Memasuki rentang usia 24 hingga 36 tahun, sedulur Kliwon melangkah ke sebuah panggung yang jauh lebih menantang, yaitu fase dewasa awal atau yang dalam ilmu Titen disebut sebagai masa ujian karakter. Jika masa kecil adalah tentang pembentukan akar, maka di fase ini Anda adalah pohon muda yang mulai belajar menghadapi kencangnya angin kehidupan. Sedulur, saya sangat mengerti, di rentang usia ini, dunia seolah-olah sedang menguji seberapa kokoh prinsip yang Anda miliki. Berdasarkan perhitungan Pals Srigati, fase ini seringkali menjadi periode yang penuh dengan dinamika. Anda mungkin merasa bahwa hidup Anda tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali satu persoalan selesai, persoalan lain muncul untuk menguji kesabaran Anda. Namun, perhatikanlah satu hal. Di tengah semua kerumitan itu, entah mengapa Anda selalu berhasil melewatinya. Anda selalu menemukan jalan keluar. Karena memang begitulah sifat elemen tanah. Ia bisa tertutup longsor, namun ia takkan pernah hilang. Di usia 24 hingga 36 tahun, karisma alami Anda mulai mekar, namun ia seringkali datang sebagai beban. Dalam pergaulan maupun pekerjaan, Anda mulai dipandang sebagai sosok yang bisa diandalkan. Teman-teman mulai datang mencari nasihat, rekan kerja mulai mengandalkan keputusan Anda, dan keluarga menaruh harapan besar di pundak Anda. Disinilah, ujian karakter itu terjadi. Anda seringkali dipaksa untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Anda menjadi tempat tumpuan, pemberi solusi. Namun terkadang Anda sendiri merasa kehausan akan dukungan. Secara finansial dan karir, fase ini menurut Primbon biasanya bersifat fluktuatif, seperti ombak. Ada kalanya rezeki Anda meluap, namun seringkali ia mengalir keluar hanya untuk membantu orang lain atau menyelesaikan tanggung jawab yang tak kunjung usai. Anda mungkin sering bertanya-tanya, kapan giliranku untuk menikmati hasil kerja kerasku sendiri? Sabarlah, sedulur. Fase ini bukan tentang penimbunan harta, melainkan tentang penimbunan kapital spiritual. Semesta sedang melihat seberapa amanah Anda saat diberi tanggung jawab, dan seberapa tulus Anda saat berada di posisi sulit. Ujian paling berat di usia ini biasanya berkaitan dengan harga diri dan ego. Sebagai orang Kliwon yang memiliki prinsip kuat, Anda akan sering berbenturan dengan orang-orang yang mencoba mengoyak integritas Anda. Ada kalanya Anda merasa dikhianati oleh orang yang Anda bantu, atau diremehkan oleh mereka yang tidak tahu seberapa besar pengorbanan Anda. Namun, justru disinilah letak keistimewaan Anda. Jika Anda mampu tetap tenang, tidak menyimpan dendam, dan terus berjalan di jalur kebijaksanaan, maka Anda sedang mengaktifkan magnet kejayaan Anda yang sesungguhnya. Ingatlah, sedulur, usia 24 hingga 36 adalah masa di mana Anda sedang membangun nama. Karakter yang Anda bentuk di fase ini, apakah Anda menjadi pribadi yang tetap jujur di tengah kecurangan, atau tetap mengayomi di tengah egoisme,
akan menjadi penentu seberapa besar wahyu kejayaan yang akan Anda terima di fase berikutnya. Anda sedang belajar menjadi pemimpin yang sejati, yang tidak hanya memimpin dengan instruksi, tapi memimpin dengan keteladanan batin. Pernahkah Anda merasa bahwa di usia-usia ini, seolah-olah alam semesta sedang sengaja menaruh Anda di posisi yang sulit hanya untuk melihat bagaimana Anda bereaksi? Setelah melewati kawah candra di muka di usia 24 hingga 36 tahun, Anda mungkin merasa lelah. Ada masa-masa di mana sedulur merasa seolah hidup hanyalah tentang bertahan hidup dan menyelesaikan persoalan yang datang silih berganti. Namun, percayalah, segala peluh dan air mata di masa ujian karakter itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Alam semesta sedang melakukan proses penyaringan batin, agar Anda benar-benar siap memegang amanah yang lebih besar. Transisi menuju usia kepala 4 bagi seorang Kliwon adalah masa pematangan saripati hidup. Ibarat sebuah pohon yang telah kuat akarnya dan kokoh batangnya setelah dihantam badai, kini Anda mulai belajar untuk tidak lagi reaktif terhadap gangguan dari luar. Anda mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras Anda melawan, melainkan pada seberapa tenang Anda menerima dan mengelola keadaan. Ada sebuah hening yang mulai menetap di jiwa Anda. Kegelisahan masa muda perlahan memudar, digantikan oleh sebuah keyakinan mistis bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Inilah masa di mana energi spiritual Anda tidak lagi menyebar secara liar, melainkan mulai memusat, membentuk sebuah magnet yang sangat kuat. Anda tidak lagi mengejar rezeki dengan cara berlari hingga kehabisan napas. Sebaliknya, Anda mulai menata diri agar rezeki itulah yang merasa nyaman untuk datang dan menetap pada Anda. Sedulur Kliwon, bersiaplah, karena setelah melewati jembatan kedewasaan yang penuh liku ini, Anda akan memasuki gerbang yang telah dijanjikan oleh garis tangan Anda. Sebuah periode di mana alam semesta mulai membayar lunas seluruh kesabaran Anda. Mari kita buka tabir dari masa yang paling sakral dalam perjalanan hidup Anda. Titik kebangkitan dan wahyu kejayaan. Selamat datang di gerbang emas Anda, sedulur. Kita kini sampai pada babak yang paling sakral dalam hitungan Palsrigati maupun ilmu Titen, yaitu rentang usia 42 hingga 48 tahun. Inilah yang disebut sebagai titik kebangkitan, sebuah masa di mana benih yang Anda tanam dengan air mata di masa muda, dan Anda jaga dengan keteguhan hati di masa dewasa awal, akhirnya mulai merekah dan membuahkan hasil yang nyata. Saya sangat memahami jika sebelum mencapai titik ini, Anda mungkin sempat merasa skeptis atau bertanya dalam hati, kapan giliran saya? Namun, bagi seorang Kliwon, kejayaan tidak pernah datang dalam bentuk kebetulan yang instan. Kejayaan Anda adalah wahyu, sebuah anugerah yang turun karena wadah batin Anda dianggap sudah cukup kuat dan bersih untuk menampungnya. Di rentang usia ini, alam semesta seolah-olah melakukan pembayaran lunas atas segala kesabaran, kerelaan, dan ketulusan Anda selama berpuluh-puluh tahun menjadi tumpuan orang lain. Wahyu kejayaan bagi Kliwon seringkali menampakkan wujudnya dalam 3 hal utama. Pertama, kemantapan ekonomi yang menetap. Berbeda dengan rezeki masa muda yang seringkali numpang lewat, di fase ini rezeki Anda mulai memiliki akar. Anda akan menemukan jalan atau peluang yang lebih stabil, di mana uang bukan lagi sesuatu yang harus dikejar dengan susah payah, melainkan sesuatu yang datang karena nilai dan kualitas yang Anda miliki. Kedua, kejayaan dalam bentuk martabat dan derajat. Disinilah karisma Anda mencapai puncaknya. Orang-orang di sekitar Anda, baik di lingkungan pekerjaan maupun sosial, akan melihat Anda sebagai sosok, sepuh, atau figur otoritas yang kata-katanya sangat berbobot. Anda tidak perlu lagi mencari pengakuan. Pengakuan itulah yang akan datang mencari Anda. Anda akan sering diminta menjadi penentu kebijakan atau pemberi restu dalam hal-hal penting, karena orang merasakan ada pulung atau keberkahan dalam diri Anda. Ketiga, dan yang paling utama, adalah ketenangan batin yang absolut. Di usia 42 hingga 48 tahun, seorang Kliwon biasanya sudah mencapai titik seleleh, titik di mana Anda sudah berdamai dengan masa lalu dan tidak lagi cemas akan masa depan. Energi spiritual Anda yang kuat kini memancar dengan stabil, membuat siapapun yang bekerja atau menjalin relasi dengan Anda merasa ketularan,
keberuntungan. Inilah rahasia besar Kliwon. Ketika batin Anda tenang, maka dunia akan bertekuk lutut mengikuti irama langkah Anda. Namun, sedulur, saya ingin mengingatkan dengan penuh kasih, wahyu kejayaan ini menuntut Anda untuk tetap eling lan waspada. Justru di saat Anda berada di puncak, elemen tanah Anda harus semakin lembab dan rendah hati. Semakin banyak buah yang Anda hasilkan, semakin merunduklah Anda. Kunci untuk mempertahankan masa keemasan ini adalah dengan tetap menjadi pengayom bagi mereka yang masih berjuang di fase-fase bawah. Karena rezeki yang turun pada Anda di usia ini, sebagian di antaranya adalah titipan untuk mereka yang bernaung di bawah keteduhan Anda. Pernahkah Anda merasakan, mendekati usia-usia ini, peluang-peluang besar mulai muncul dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya, seolah-olah jalan setapak yang dulu buntu tiba-tiba terbuka lebar? Sedulur, setelah melewati gegap gempita wahyu kejayaan di usia 40-an, sedulur akan merasakan sebuah pergeseran energi yang sangat halus namun mendalam. Jika di fase sebelumnya Anda ibarat matahari yang sedang gagah-gagahnya berada di puncak langit, menyinari dan menggerakkan segala lini kehidupan, maka memasuki masa transisi menuju usia 54 tahun, Anda mulai berubah menjadi rembulan yang teduh. Ada sebuah rasa syukur yang tidak lagi meledak-ledak, melainkan mengalir tenang di dalam nadi. Transisi ini adalah masa di mana sedulur Kliwon mulai pulang ke dalam dirinya sendiri. Ambisi untuk menaklukkan dunia luar perlahan mencair, berganti dengan keinginan untuk menaklukkan ego pribadi secara sempurna. Anda mulai menyadari bahwa harta yang paling bernilai bukan lagi apa yang Anda miliki di dalam lumbung, melainkan seberapa besar kedamaian yang bisa Anda rasakan saat duduk sendirian di sore hari. Inilah jembatan menuju kearifan sejati. Anda mulai melepaskan kendali-kendali yang terlalu ketat. Anda mulai percaya bahwa semesta dan generasi penerus akan baik-baik saja di bawah bimbingan yang telah Anda tanamkan. Di masa transisi ini, Anda bukan lagi sedang membangun istana, melainkan sedang menanam taman bunga di mana orang lain bisa datang untuk mencari ketenangan. Mari kita melangkah ke babak terakhir. Sebuah fase yang sering disebut oleh para sesepuh sebagai masa mumpuni, masa di mana sedulur Kliwon benar-benar menjadi perwujudan dari doa-doa yang Anda panjatkan di masa lalu. Inilah puncak ketenangan. Memasuki usia 54 tahun ke atas, sedulur Kliwon melangkah ke sebuah wilayah suci yang dalam filsafat Jawa disebut sebagai masa sepuh wutuh. Inilah fase kematangan, sebuah puncak ketenangan di mana Anda tidak lagi sekadar menjadi bagian dari dunia, melainkan menjadi saksi yang bijaksana atas segala gerak-gerik kehidupan. Jika pada fase-fase sebelumnya Anda adalah tanah yang harus diolah dan ditanami, maka di usia ini Anda telah menjadi tanah suci yang menjadi tempat bernaung dan berteduh bagi jiwa-jiwa yang lelah. Saya sangat memahami, di usia ini pandangan mata Anda tidak lagi tajam karena ambisi, melainkan bening karena kebijakan. Anda mulai mencapai kondisi yang disebut manunggaling kawula Gusti secara karakter, sebuah keselarasan penuh antara kehendak Anda dengan kehendak alam. Di fase ini, sedulur Kliwon biasanya sudah tidak lagi tertarik pada hiruk-pikuk perdebatan atau pembuktian diri. Ada sebuah otoritas batin yang begitu kuat, sehingga tanpa Anda perlu bicara banyak pun, orang-orang di sekitar Anda akan menaruh hormat yang sangat dalam. Anda menjadi mercusuar yang cahayanya tidak menyilaukan, namun mampu menuntun kapal-kapal yang kehilangan arah di tengah badai. Secara energi, aura putih keperakan Anda di fase ini mencapai puncaknya. Ketenangan Anda menjadi magnet rezeki yang paling ajaib. Rezeki tidak lagi datang dari kerja keras otot, melainkan dari berkah dan buah yang mengalir dengan sendirinya. Anak, cucu, atau orang-orang yang Anda asuh akan merasakan dampak langsung dari energi positif Anda. Kehadiran Anda di dalam sebuah rumah atau organisasi sudah cukup untuk mendatangkan harmoni. Inilah masa di mana sedulur benar-benar menikmati peran sebagai poros keseimbangan, di mana Anda cukup diam di titik tengah, dan seluruh roda kehidupan di sekeliling Anda akan berputar dengan teratur. Fase ini juga merupakan masa pengabdian spiritual yang murni. Anda mungkin akan merasa lebih terpanggil untuk berbagi ilmu, bukan untuk menggurui, melainkan untuk menjaga agar api kebijaksanaan leluhur tidak padam. Kata-kata Anda akan dianggap sebagai sabda, bukan karena Anda sakti,
Tapi karena setiap kalimat yang keluar dari lisan Anda telah disaring oleh pengalaman hidup yang sangat panjang dan pahit getirnya ujian batin. Disinilah Anda menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada apa yang Anda dapatkan, tetapi pada seberapa banyak ketenangan yang bisa Anda bagikan kepada orang lain. Sedulur, masa 54 tahun ke atas bagi seorang Kliwon adalah hadiah terindah dari Sang Pencipta. Ini adalah waktu untuk memanen cinta, menghirup aroma kedamaian, dan memandang dunia dengan senyuman syukur. Anda telah berhasil menuntaskan tugas sebagai tanah yang kokoh. Kini, Anda tinggal menikmati indahnya pemandangan dari puncak gunung spiritual yang telah Anda daki dengan penuh perjuangan. Pernahkah Anda membayangkan betapa indahnya nanti, ketika semua beban dunia sudah Anda letakkan, dan yang tersisa hanyalah rasa damai yang tak terlukiskan di dalam dada? Sedulur Kliwon yang saya hormati, sebagai penutup dari perjalanan panjang menyusuri lorong waktu kehidupan Anda, marilah kita sejenak menarik napas dalam dan membiarkan semua pemahaman ini mengendap lembut di dalam jiwa. Kita telah melihat bagaimana sedulur Kliwon dibentuk dari sunyinya masa kecil, ditempa oleh kerasnya ujian dewasa awal, hingga akhirnya dimahkotai oleh wahyu kejayaan dan puncak ketenangan. Kesimpulan dari seluruh perjalanan ini adalah satu. Anda bukan lahir karena sebuah kebetulan. Anda lahir sebagai seorang Kliwon untuk menjadi poros. Tanpa kehadiran Anda, lingkaran kehidupan di sekitar Anda akan kehilangan keseimbangannya. Anda adalah elemen tanah yang menyimpan rahasia kehidupan, tempat di mana segala sesuatu bermula, dan tempat di mana segala sesuatu akan kembali untuk mencari kedamaian. Kekuatan sejati Anda tidak terletak pada seberapa banyak Anda menguasai orang lain, melainkan pada seberapa mampu Anda menguasai diri sendiri dan menjadi tempat berteduh bagi mereka yang lemah. Kini, mari kita masuk ke dalam sebuah renungan. Sedulur, coba tanyakan pada hati kecilmu yang paling dalam, sudahkah aku menghargai setiap luka yang membentukku hari ini? Seringkali kita terlalu fokus pada rasa sakit saat ditempa, hingga lupa bahwa tanpa pukulan palu ujian, besi tidak akan pernah menjadi keris yang sakti. Jika saat ini Anda merasa lelah, ingatlah bahwa tanah tidak pernah mengeluh saat diinjak, karena ia tahu bahwa di dalam dirinya, ia sedang menyiapkan nutrisi untuk bunga yang akan mekar di musim mendatang. Jangan pernah merasa kerdil hanya karena jalanmu berbeda dengan orang lain. Bintang-bintang di langit pun memiliki orbitnya masing-masing, dan Anda sedang berjalan di orbit cakra mahkota yang mulia. Jadilah Kliwon yang seperti air di dalam tempayan tanah. Tenang di permukaan, namun dalam dan menghidupkan di dalamnya. Jangan biarkan bisingnya dunia luar merusak frekuensi kedamaian yang sudah Anda bangun dengan susah payah. Kebahagiaanmu tidak terletak pada pengakuan dunia, tapi pada senyuman tulus dari mereka yang merasa aman saat berada di sampingmu. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, kita telah menempuh perjalanan melintasi waktu, membedah setiap inci rahasia yang tersimpan dalam garis lahir Anda. Namun, ingatlah bahwa seluruh uraian tentang fase hidup, wahyu kejayaan, hingga puncak ketenangan ini hanyalah sebuah peta. Peta ini berfungsi untuk menunjukkan potensi jalan yang bisa Anda lalui, namun Anda tetaplah sang musafir yang memegang kendali penuh atas arah langkah kaki Anda sendiri. Jangan jadikan ramalan atau hitungan ini sebagai belenggu yang membuat Anda terpaku menunggu nasib. Sebaliknya, jadikanlah ini sebagai pelita. Saat Anda berada di lorong gelap fase ujian, gunakan pelita ini untuk melihat bahwa ada cahaya di ujung sana. Saat Anda berada di puncak kejayaan, gunakan pelita ini untuk tetap melihat pijakan kaki Anda agar tidak tergelincir. Anda adalah penulis utama dari kitab kehidupan Anda sendiri. Dengan restu Sang Pencipta dan bimbingan batin yang jernih, Anda memiliki kuasa untuk mempercepat datangnya kejayaan dan memperpanjang masa ketenangan Anda. Selesaikanlah tugasmu di bumi ini dengan laku yang utama. Karena pada akhirnya, saat seluruh fase hidup ini terlampaui, yang akan kita bawa bukanlah seberapa megah istana yang kita bangun, melainkan seberapa luas kasih dan rasa aman yang sempat kita tebarkan kepada sesama. Saya dari Pepadang Weton mendoakan, semoga sedulur Kliwon selalu diberikan yang terbaik. Sedulur, terima kasih sudah menyimak. Dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.